Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, ini adalah suasana siang hari di Jalan Profesor Sumantri Brojonegoro, Gedung Meneng, Raja Basa, yaitu Jalan Induk menuju Universitas Lampung. Jadi di sini banyak sekali kuliner dan juga tempat-tempat fotokopi, Gojek, Maxim dan lain-lain ya. Ini sebelah kiri kami adalah hutan ya. Hutan yang sengaja dipelihara oleh Universitas Lampung. Dan kita akan menyusuri jalan keluar dari Unila ya, putar balik. Ini adalah masjid yang sedang dibangun, itu Masjid Al-Wasi' ya, yang tidak kelihatan oleh pemirsa, yaitu kantor pos dan TK. Ya, inilah pemandangan di Universitas Lampung. Cukup asri, banyak pohon-pohon ya. Namun konon kabarnya UIN Raden Intan Lampung itu lebih asri daripada Unila, Allahu a'lam. Tapi alhamdulillah ini pohon-pohon di tengah jalan atau di pembatas jalan ini cukup rindang. Ini sebelah kiri bank ya, Bank BRI, Bank BNI, Bank Lampung, ada semuanya. Kemudian mobil angkot masih tersisa berwarna biru, itu jurusan Terminal Raja Basa, Tanjung Karang Pusat ya. Karena memang untuk mobil angkot ini sudah berkurang banyak ya. Ini sisa-sisanya ada satu tadi di depan. Ini sebelah kiri, ini pertokoan, ini sebelah kiri, mulai dari toko komputer, ATK, termasuk fotokopi dan pembuatan skripsi ya. Cukup banyak di sini, banyak pilihan. Para mahasiswa bisa memilih. Ini ada bakso juga, bakso Sony, ada Indomaret. Sebelah kanan ini, tapi mungkin tidak kelihatan oleh para pemirsa, sebelah kanan adalah calon rumah sakit pendidikan ya. Ini calon rumah sakit pendidikan milik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Nah, ini kita sampai di jalan besar, yaitu Jalan ZA Pagar Alam. Ini jalan protokol yang menuju ke Tanjung Karang Pusat ya. Sebelah kanan, sebelah kiri saya adalah Museum Lampung. Museum Lampung, kemudian ini pertokoan-pertokoan. Nah, sebelah kiri lagi ada perguruan tinggi yang bernama UMITRA ya. Universitas Mitra ya. Mitra Indonesia, UMITRA. Saya tidak tahu persis ada berapa fakultas di sini. Tapi yang jelas mereka sama-sama berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini pertokoan biasa ya, ada toko besi, ada rumah makan Mbok Jum, ada apotek Kimia Farma, ada toko surya, ya biasalah perkotaan. Ada minimarket. Ini tempat putar balik, jadi agak pelan jalannya. Kebetulan hari ini Lampung atau Bandar Lampung baru saja diguyur hujan gerimis ya, jadi hawanya agak sedikit sejuk, tidak begitu menyengat panasnya. Dan yang di depan yang warna biru adalah Dharma Jaya
memang daerah-daerah sini Jalan Set Bakar Alam itu adalah daerah-daerah pusat pendidikan ya. Memang diperuntukkan oleh pemerintah Provinsi Lampung, terutama wali kota, bahwa daerah sini adalah pendidikan. Di sebelah kiri UBL, Pasca Sarjana UBL, Universitas Bandar Lampung, Pasca Sarjana UBL. Nah, ini kemudian ada Lampung Souvenir, ada macam-macam. Ada Dharma Jaya, ada Fitrinov, ya, Indomaret, komplit ya. Yang pulang lewat Jalan Set Bakar Alam ini harus bersabar karena terlalu banyak posisi atau tempat putar balik ya. Ini Wisma Bandar Lampung sama Dharma Jaya ya, sebelah kanan. Dharma Jaya konon kabarnya juga ada S1 ada S2. Nah, ini kita memasuki areal berdekatan dengan Komplek Muhammadiyah sebelah kiri. Para pemirsa bisa lihat gedung yang berwarna hijau itu adalah Komplek Perguruan Muhammadiyah dari TK sampai perguruan tinggi ya. Daerah sini namanya Labuan Ratu ya. Labuan Ratu Bandar Lampung. Kadang disebut Kedaton, tapi lebih tepatnya Labuan Ratu ya. Jadi Komplek Muhammadiyah berseberangan dengan Universitas Bandar Lampung yang S1 ya. Jadi kalau yang tadi barusan saya sampaikan adalah Universitas Bandar Lampung Pasca Sarjana yang baru saja kita lewati 2 menit yang lalu. Sekarang sebelah kanan adalah Universitas Bandar Lampung tapi S1-nya ya, S1-nya. Nah, ini pom bensin biasa macet. Komplek Muhammadiyah juga di sininya agak macet karena mungkin banyak anak sekolah pulang, terutama antar jemput. Ini namanya Jalan Set Bakar Alam ya. Bandar Lampung, Lampung ya. Bagi para pelancong yang dari Jawa, kalau ingin tahu kayak apa sih ibu kota Bandar Lampung, ya inilah salah satunya ini. Dan ini termasuk traffic atau lalu lintas yang sangat padat dan 24 jam ya. Jadi kalau Anda lewat di sini jam 2 malam masih rame ya. Jam 2 malam lewat di sini masih rame karena jalan ini tidak pernah mati ya. Jalan ini hidup terus. Kemudian ini kita menuju ke arah pertigaan atau perempatan ya, perempatan. Yang sebelah kiri adalah ke arah dua jalur yang nanti mengarah ke pintu tol ya. Nah, kita tidak naik ke atas, tidak naik jalan layang. Kalau sebelah kanan tadi itu kalau lurus ya, lurus ke depan sampai ke Tanjung Karang Pusat ya, Tanjung Karang Pusat. Ini di bawah flyover. Kiri kanan banyak dealer mobil dari Suzuki sampai Hyundai. Kemudian karena ini menuju ke rumah saya, maka ini jalannya harus belok kiri ya. Belok kiri kita memasuki Jalan Sultan Agung ya. 2 jalur. Yang kalau ini lurus akan ketemu dengan Kota Baru ya, tempat ijtima atau tempat berkumpul kaum muslimin di dunia. Konon kabarnya ada 48 negara yang mau datang
dan akan dibuka besok oleh Gubernur Lampung ya, ijtima tingkat dunia ya, dengan nama Indonesia Berdoa ya. Jadi pertemuan ini diberi tajuk, diberi nama Indonesia Berdoa. Ini sudah disiapkan secara matang oleh kaum muslimin tanpa proposal. Pokoknya siapa saja berinfak menyumbang untuk terwujudnya acara Indonesia Berdoa ya. Kebetulan tahun ini jatuh di Kota Baru ya, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Nah, lewatnya adalah jalur ini. Jadi jalur ini kalau terus lurus, tidak belok-belok, nanti akan ketemu dengan pintu tol ya. Kalau kita mau naik tol, maka di pintu tol itu nanti kita masuk ya, baik yang ke arah Palembang maupun ke arah Bakauheni ya, pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Tapi kalau mau ke tempat ijtima, maka jangan masuk pintu tol, tapi lurus saja jalan ini, tidak belok-belok ya. Nah, ini Jalan Sultan Agung ya, Jalan Sultan Agung. 30 tahun yang lalu jalan ini sepi ya, kayak kuburan, mobil jarang lewat ya, mobil jarang lewat. Dan kalau pagi dinginnya luar biasa pagi. Nah, sekarang sudah mulai ramai, crowded. Dan penyebab ramainya ini salah satunya adalah karena akses menuju jalan tol ya. Akses menuju jalan tol. Ini ada Zaskia Sungkar sebelah kiri saya. Nggak tahu apa itu, apa butik, apa ada Ganesha Operation, ada Indomaret. Dan sebelah kanan ada pondok pesantren ya, Al Hikmah namanya, pondok pesantren Al Hikmah sebelah kanan saya. Nah, yang haus bisa beli dugan atau degan kelapa muda. Dan di sepanjang jalan ini juga penuh dengan kuliner ya, mulai dari ayam bakar, ayam panggang, macam-macam. Kuliner saya sangat lengkap di daerah sini. Ini daerahnya dikenal dengan nama Wai Halim ya, Wai Halim, pusat kuliner terbesar di kota Bandar Lampung ya. Komplit, mau cari durian mana saja ada, durian Bangkok, durian Montong ya. Ya, saya perkenalkan video ini untuk para pelancong, para turis yang ingin tahu kayak apa sih Bandar Lampung. Nah, inilah Bandar Lampung, daerah Wai Halim ya. Jadi Kecamatan Wai Halim, Kelurahan Wai Halim. Ini adalah lampu merah di Wai Halim. Kalau lampu merah ke kiri, kita akan ketemu dengan Perumnas Wai Halim ya, Perumnas Wai Halim kalau ke kiri. Kalau misalnya ke kanan akan sampai ke Tanjung Karang Pusat kalau ke kanan. Kalau lurus pintu tol ya, pintu tol Kota Baru. Dan di depan ini juga ada masjid besar yang bernama Masjid Ad-Du'a, masjid yang sangat makmur, sangat ramai dan sering dijadikan tempat untuk ceramah Ustadz nasional atau dai nasional, itu Ustadz Adi Hidayat ya. Ustadz Adi Hidayat rutin untuk mengadakan tablik pengajian di Masjid Ad-Du'a ya, Wai Halim, Bandar Lampung. Ini masjidnya ada di depan. Dari sini kira-kira 500 meter lah ya. Ini kami sedang berhenti lampu merah, dan lampu merah di Wai Halim ini lumayan cukup lama. Jadi para pemirsa, para penonton harap sabar. Nah, insya Allah nanti kita akan melihat Masjid Ad-Du'a ya, masjid besar, sangat ramai, sangat makmur, dan rutin dikunjungi oleh Ustadz Adi Hidayat, dai nasional, dai muda nasional, dai intelektual yang kajian-kajiannya sangat ilmiah, dan insya Allah
tidak terbantahkan. Nah, ini segera lampu hijau dan kita akan menuju ke jalan yang ada masjid Ad-Du'a. Nah, itu dari jauh udah kelihatan menaranya, para pemirsa. Itu adalah menara dari masjid Ad-Du'a ya. Kubahnya hijau tinggi, dan menaranya berwarna kuning gading. Nah, inilah yang tadi saya katakan masjid Ad-Du'a ya. Masjid Ad-Du'a satu-satunya masjid yang sangat padat jamaahnya, terutama apabila Ustadz Ali Hidayat mengisi di sini ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu para pemirsa. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di tayangan-tayangan berikutnya untuk mengenal daerah-daerah atau wilayah-wilayah Lampung ya. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi para pelancong, para pengunjung yang ingin bersilaturahmi melihat kota-kota di Lampung. Dari saya Muhammad Nurdin Official mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belok ke kiri menuju ke areal PKOR ya. Pusat Kegiatan Olahraga PKOR. Orang sini menyebutnya Pekor ya. Ini sebuah lapangan luas yang sering digunakan untuk berbagai macam ajang, baik ajang olahraga maupun ajang seni dan kuliner ya. Ini kita lihat kalau malam ramai sekali di sini. Kuliner-kuliner kecil mulai dari dimsum, cilok sampai ceker, mercon. Hati-hati kalau yang makan ceker mercon, takut meledak ya. Namanya mercon ya. Sampai di sini perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.